Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga seluruh pendengar Radio Dais serta Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Tidak lupa pemirsa MAJT TV dan juga TV-ku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Malam ini kita dipertemukan kembali di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Semoga pertemuan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ustaz Faiz menyampaikan bahwa tema kali ini adalah mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah itu sesungguhnya merupakan hal yang paling pokok di dalam kehidupan ini. Atau kalau Allah memerintahkan kepada kita fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Artinya semua itu diperintahkan untuk saling kreatif di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang intinya bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah, kalau kita perhatikan para hamba-hamba Allah yang mulia, mereka semuanya total di dalam mengarungi kehidupan ini dengan berbagai profesinya masing-masing. Yang menjadi orang kaya, yang menjadi orang miskin, yang sehat, yang sakit, yang menjadi penguasa, dan yang menjadi rakyat jelata. Semuanya serentak berlomba-lomba di dalam kebaikan, artinya menjalankan fungsinya dengan baik, dengan sempurna. Tidak lain semata-mata mencari ridhonya Allah. Karena hamba-hamba Allah yang mulia, yang dicintai oleh Allah, mereka sadar bahwa semua profesi yang dijalani itu semata-mata adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menjadi penguasa, mereka sadar bahwa penguasa ini adalah kehendak Allah, maka harus dijalankan dengan sebaik-baiknya
agar sang pemberi itu tidak kecewa. Begitu juga yang menjadi rakyat jelata, mereka pun juga sadar bahwa profesi menjadi, ya istilahnya profesi ya, istilahnya menjadi profesi ini semata-mata juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peran menjadi rakyat jelata ini berusaha dilakukan sebaik-baiknya hingga sang pemberi itu ridho dan senang. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, tentunya profesi itu tidak bisa kita menentukan. Kalau diumpamakan itu seperti anak kecil, waktu ditanya apa cita-citamu, ada yang menjawab ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, ingin jadi presiden dan sebagainya. Tapi ketika dia besar nanti belum tentu terwujud apa yang dicita-citakan, karena memang Allah yang menentukan. Tapi ketika Allah sudah menentukan, maka peran itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya hingga Allah puas, hingga Allah ridho. Ya, karena ada satu makalah. Makalah ini menunjukkan bahwa Allah ridho dengan hambanya itu karena perbuatan-perbuatan dari hamba itu. Ya, Allah ridho. Jadi bukan Allah merubah, menetapkan, tidak, tapi Allah ridho. Seperti misalnya di dalam Al-Quran dikatakan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan hamba-hambanya yang berbuat baik. Wallahu ma'as sabirin, Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Artinya perilaku itu akan menghasilkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu makalah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sahabat Nabi Ibrahim atau pengikutnya Nabi Ibrahim ini bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan, dengan apa, dengan sesuatu yang bagaimana Allah bisa menjadikanmu itu sebagai al-khalil, khalilullah. Khalilullah itu artinya teman dekat, teman dekatnya Allah, kerabat. Jadi dalam pengertian yang lain, kalau kerabat itu berarti memang orang memilih sebagai sahabat, memilih sebagai orang dekat itu tentunya pasti cocok dengan semuanya. Jadi tidak mungkin ada teman yang kita ini kurang serp misalnya, terus kok dijadikan sahabat, tidak mungkin. Jadi kalau sudah dijadikan sahabat itu berarti semuanya klik, bahasanya gitu. Nah, Nabi Ibrahim itu kan dijadikan Khalilullah. Pengikutnya Nabi Ibrahim itu bertanya, dengan apa jenengan itu bisa dipilih oleh Allah atau dijadikan oleh Allah sebagai Khalilullah? Nabi Ibrahim menjawab,
bisalasati asya, dengan 3 hal. Apa itu yang pertama? Beliau mengatakan, ikhtartu amrullahi ta'ala ala amri ghairi. Saya selalu memilih perintahnya Allah mengalahkan perintahnya selain Allah. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah resah terhadap sesuatu yang Allah sudah menjaminku. Jadi soal rizki. Yang ketiga, wa ma taghaddaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'a dhaif. Saya tidak pernah makan siang, saya tidak pernah makan malam kecuali dengan tamu. Nah, dengan 3 hal inilah kata Nabi Ibrahim, sehingga Allah berkenan memberikan gelar Khalilullah. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita hidup ini berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk meraih ridhonya Allah. Apa yang menjadikan Allah ridho, maka berusaha ditempuh, dilakukan. Sebagaimana orang-orang sufi yang pernah saya sampaikan, kalau kaidah takwa, orang-orang pada umumnya itu yang namanya takwa adalah imtitsalul awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu melaksanakan perintah-perintahnya Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Tapi kalau orang-orang sufi mengatakan bahwa takwa itu al-iftirash an hukubatillah bita'atihi. Dalam keseharian itu selalu menjaga dari siksa Allah dengan cara mentaatinya. Jadi setiap hari orang-orang sufi itu berusaha jangan sampai Allah murka, jangan sampai Allah tidak senang. Caranya bagaimana? Ya sudah, apa yang menjadi perintahnya Allah dilakukan. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau selalu memilih perintahnya Allah mengalahkan perintahnya selain Allah. Pokoknya kalau ada 2 perkara yang berhadapan, yang satu perintahnya Allah, yang satu perintahnya selain Allah, siapapun itu, maka yang diambil adalah perintahnya Allah. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Raja Namrud, raja yang zalim, raja yang kejam. Tapi Nabi Ibrahim sejengkal pun tidak mundur. Kalau memang itu sudah menjadi perintah Allah, maka Nabi Ibrahim mementingkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa kita jadikan renungan untuk kita masing-masing. Kita ini kan apa istilahnya, senangnya pokoknya minta terus, ya, tapi tanpa memikirkan keadaan kita. Jaluke dituruti, tapi tidak memperhatikan keadaan kita ini. Bagaimana kita ini terhadap Allah? Kita kan di sini jaluk dong. Apakah kita sudah bisa seperti yang
dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kita ini sudah bisa masuk kategori memilih perintahnya Allah mengalahkan yang lainnya? Coba. Misalnya, ya mungkin semua termasuk saya. Ya, termasuk saya. Kalau ada panggilan dari Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kebetulan sedang disajikan makan. Kira-kira kita mementingkan perintahnya Allah dulu, apa perintahnya perut kita? Ya, pasti kita akan berdalih macam-macam lah. Nek berdedek, nek adem, nek ngene kan gitu. Nah, itu satu bukti. Kalau itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, misalnya seperti beliau sedang makan, kok ada perintah. Kalau sekarang misalnya azan, ayo ala sholat, Nabi Ibrahim bergegas memenuhi panggilan Allah. Jadi artinya apa? Kalau istilah orang mengatakan lelahmu itu tidak sia-sia. Lelahmu itu pasti berbalas. Nah, itu diyakini oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga lelahnya Nabi Ibrahim ini dengan menunaikan segala perintah-perintahnya Allah mendapatkan balasan gelar sebagai Khalilullah. Maka ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah memiliki derajat yang paling tinggi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya karena seperti itu kisahnya, bagaimana Nabi Ibrahim itu dalam kehidupannya ini kan tercermin di dalam kisah seperti Idul Kurban ini. Ya, itu semua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu tidak lain adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ya ketika Siti Saroh menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, tolong Hajar itu jauhkan dari mata saya, jauhkan dari pandangan saya, karena Siti Hajar memberikan putra. Ya, Siti Sarah yang bertahun-tahun kepingin memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim belum terpenuhi. Nah, ketika melihat Nabi Ibrahim dan Siti Hajar itu menimang-nimang Nabi Ismail, Siti Sarah tidak kuat. Belum, jauhkan dari pandangan saya. Maka atas perintah Allah, Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail itu sampai ke Mekah. Bayangkan berapa jarak jauhnya. Ketika ada perintah, ketika sudah selesai, Nabi Ibrahim diperintah lagi untuk kembali menemui Siti Sarah. Maka ditinggal gitu. Waktu ditinggal itu kan Siti Hajar sempat berteriak. Artinya Nabi Ibrahim mungkin enggak cerita macam-macam terus ditinggalkan. Salah istilahnya coro bahasa gampang Pak, harap ning ndi Pak. Nabi Ibrahim itu jalan terus. Pak, iki anakmu piye? Bagaimana anakmu? Kamu tinggal saya dengan anakmu ini Ismail ini di kota yang tandus, Bakkah. Mekah itu dulu namanya Bakkah. Bakkah itu tanah yang gersang, meletek-meletek. Gitu. Nabi Ibrahim jalan terus, tidak tega untuk menjawab. Teriak lagi, betul ini kamu meninggalkan kami berdua? Jalan. Nah, setelah yang terakhir, apa ini perintahnya Allah? Nabi Ibrahim memberanikan diri untuk menoleh ke belakang dengan menganggukkan kepala.
Kalau sudah begitu akhirnya apa? Siti Hajar, oh ya sudah terus, jangan menoleh ke belakang. Begitu. Bisa kita bayangkan betapa sakit hatinya, atau bukan sakit apa ya, sedihnya Nabi Ibrahim itu meninggalkan istri dan anak di tengah-tengah daerah yang tandus. Tapi karena ini perintahnya Allah, dijalankan dengan semampunya. Nah, kalau Nabi Ibrahim ini mendapatkan gelar Khalilullah karena Allah ridho kepada Nabi Ibrahim yang telah memenuhi perintah-perintahnya. Nah, ini terkait dengan tema mencari ridho Allah. Kita ini harus berlomba-lomba di dalam segala profesi. Yang jadi orang kaya, tempuhlah kekayaanmu itu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Yang jadi orang miskin, tempuslah. Ya, tempuhlah itu kemiskinan itu, jalanilah, maksudnya begitu, hingga mendapatkan ridho Allah. Karena intinya itu dalam kehidupan ini adalah bagaimana supaya kita ini memperoleh ridha Allah. Jadi kalau tadi saya contohkan orang-orang hamba-hamba Allah yang mulia itu, mereka itu dalam kehidupan sehari-harinya itu apa? Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Apapun yang dilakukan, istilahnya nek kasarane jor-joran untuk mencari ridha Allah. Jor-joran itu jangan diartikan jor-joran karena manusia, ya, tapi jor-joran karena Allah, artinya semuanya dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Begitu, jor-joran. Kalau saya umpamakan, umpama jor-joran itu ya. Dulu itu ada Ashabus Suffah, orang-orang yang jadi cikal bakalnya orang-orang tasawuf. Ashabus Suffah itu kurang lebih ada 70 orang. Mereka menetap di dalam masjid. Mereka tidak keluar masjid kecuali kalau ada panggilan. Panggilan perang, panggilan kerja bakti, baru keluar. Kalau tidak, ibadah terus. Mereka itu terdiri dari berbagai kalangan. Mungkin ada yang pejabat, ada orang kaya, ada orang yang peminum, sebagainya. Mereka bertobat mengikuti Rasulullah sehingga mereka berada di dalam masjid. Mereka tidak minta-minta, pantang meminta. Kalau ada yang memberi, dimakan, kalau tidak, tidak. Setiap hari paling-paling ada orang sedekah dengan kurma, air putih, ya sudah seperti itu. Nah, satu ketika ada kira-kira 10 orang itu yang sedang kepayahan. Kepayahan itu sakit, sudah lemes atau nazak gitulah, mau meninggal. Ada 10 orang itu, ada orang yang memberikan segelas susu. Segelas susu. Ketika diserahkan kepada orang ini, dia melihat di sebelahnya ini sudah gelagapan gitu, diberikan kepada sebelahnya. Jadi kan istilahnya jor-joran lah. Ya. Jor-joran tapi dalam penilaian Allah. Setelah diterima oleh yang sebelah ini, gak lama kemudian orang yang ini meninggal karena sudah dalam kepayahan. Nah, di sebelahnya ini juga begitu. Melihat di sebelahnya itu merasa, wah, ini melas ini. Terus rasa bekan, padahal dan dia rasa bekan. Setelah diserahkan, dia meninggal. Ini namanya jor-joran istilahnya. Jor-joran tapi nggak ada unsur-unsur pamer, nggak ada unsur untuk dipuji dan sebagainya. Memang
jiwanya itu semata-mata ingin memperlihatkan kepada Allah tentang kesetiaannya, tentang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang demikian itu maka diridhai oleh Allah. Diridhai oleh Allah, mereka diangkat menjadi orang-orang yang musyahid, orang yang mati syahid. Nah, ini dalam keseharian kita juga begitu. Kita dihadapkan dengan masalah-masalah baik di pekerjaan maupun di rumah maupun di kampung dan sebagainya. Ayo kita melakukan sesuatu yang bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya kita melakukan sesuatu yang kontradiktif dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dalam keseharian kita ini kadang-kadang tidak sengaja melakukan sesuatu yang ternyata membuat Allah murka. Ya, zaman sekarang ini sudah misalnya ada istilah toleransi kebablasan. Ya, itu kan dalihnya, kita toleran, kita begini, tapi kebablasan. Ya, kira-kira itu Allah ridho apa tidak? Kalau hanya dengan otak-atik ilmunya, ya, ilmu itu bisa ditumpui dengan setan yang melakukan manuver yang ternyata itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dalam Al-Qur'an itu misalnya ini soal toleransi dan sebagainya. Kalau sudah berkaitan dengan akidah, ya sudah. Akidah kita ini ya inna dina indallahil Islam. Ya, nggak perlu kita ini memuji-muji, ya apa, ya ajarannya mulia dan sebagainya. Nggak perlu kita memuji orang-orang yang melakukan kemusyrikan terhadap Allah, karena Allah tidak ridho kalau ada hambanya ini melakukan satu kemusyrikan atau menyembah selain Allah, meyakini kekuatan selain Allah. Allah tidak suka. Nah, kalau kita ingin mencari ridho Allah, ya kita harus tetap bersandar kepada Allah, berpegang kepada Allah. Terus tadi saya lanjutkan lagi yang makalah tadi ya. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Nabi Ibrahim mengatakan, saya enggak pernah resah terhadap perkara yang Allah sudah menjamin saya. Jadi soal rezeki, Allah ini sudah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalau soal ikhtiar itu enggak usah dibahas. Ya, ikhtiar itu tidak usah dibahas karena naluri manusia itu kalau tidak punya dia akan berusaha. Ya, jadi ikhtiar nggak usah dibahas. Kalau ada orang kok tidak mau ikhtiar, yaitu bukan manusia. Bangsane apa? Kewan we ikhtiar. Ya. Tapi hasilnya serahkan kepada Allah. Nabi Ibrahim tidak pernah resah. Nanti bagaimana, enggak. Justru dengan demikian, Nabi Ibrahim itu rezekinya Masya Allah, kaya raya. Dombanya Nabi Ibrahim itu ratusan. Karena dia enggak pernah, karena dia yakin bahwa Allah telah menjamin rezeki hambanya. Enggak boleh orang kalau mengatakan, wah mulai bingosok ben bosok mangan iki, enggak boleh. Kaya-kaya orang percaya karo kekuasaan Gusti Allah. Nah, yang terakhir Nabi Ibrahim mengatakan, wa ma taghaddaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'allahi. Saya enggak pernah makan siang, enggak pernah makan malam. Nabi Ibrahim menyebutnya cuma dua, makan siang dan makan malam. Ya, berarti Nabi Ibrahim pernah sarapan. Nah, itu ya.
Suwi-suwi pikir sarapan. Ayo geger sarapan kok njaluk dadi wong mulya piye to piye. Ya. Nabi Ibrahim tidak makan siang, tidak makan malam kecuali kalau dengan tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu kadang-kadang itu sampai jalan kalau nggak ada orang lewat. Ya. Bulan kok hari libur, ora ono wong lewat. Dia cari orang sampai berjalan kadang-kadang 1 kilo, 2 kilo itu untuk mencari orang. Nanti kalau sudah ketemu orang ditanya, ya ditakoni sing ketoke mlakune wong ngeleh orang kan ketok ya. Sudah makan belum? Belum. Monggo ya dengan saya di rumah saya makan bareng sama saya. Itu sampai segitunya. Artinya bagaimana Nabi Ibrahim punya sifat dermawan. Ya, sifat memberi itu sangat luar biasa. Nah, ini adalah satu hal yang disenangi oleh Allah. Orang yang yakin dengan Allah tentang rezekinya, Allah senang. Allah itu sudah menjamin. Atau coba kalau kita misalnya saya ngundang Ustaz Faiz ke rumah saya ya ada acara, terus Ustaz Faiz tanya, lah no makanan ini ora, ya aku cuma dekrek, ya, ngono tuh ya mesti ada begini, menurut subut apa ora, takon-takon meneh, ya kira-kira saya bagaimana? Berbeda kalau Ustaz Faiz begitu saya kasih tahu, mari Anda selamatan di rumah saya. Oh siap, bismillah, teko. Senang aku. Ya, Allah sudah menjamin, lah kok malah ngopi. Allah enggak senang. Bismillah. Nabi Ibrahim begitu, enggak resah itu tidak. Nabi Ibrahim menjalankan yang namanya sedekah. Sedekah. Terus akhirnya Allah memberikan ridhonya hingga Nabiullah Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah. Khalilullah itu ya teman, sahabat karib. Ya, nggak tahu itu istilahnya apa kok dikatakan Khalilullah itu. Ya, itu menunjukkan dekatnya Allah dengan Nabi Ibrahim. Dekatnya Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya kira cukup ya. Mungkin ada yang mau bertanya seperti biasa, monggo saya dibantu. Alhamdulillah, terima kasih Nabi Jepang yang sudah memahami hadis dari yang ini. Silakan Kang Santri mau bertanya. Ini ada pertanyaan dari bagian dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin bertanya, belum tentu Allah meridhoi amal baik, bahkan bisa jadi Allah meridhoi amal yang tidak baik, tapi maslahat untuk umat. Terus bagaimana caranya agar amal-amal kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Terus mengikuti penjelasan. Dari Abdul Hamid izin bertanya, tapi belum tentu amal baik itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal jelek atau amal buruk itu bisa jadi mendapatkan ridho dari Allah dikarenakan untuk kemaslahatan umat. Terus bagaimana caranya agar amal-amal kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Wah, berumuki ya Bu. Amal jelek bisa mendapatkan ridho dari Allah. Ya. Kan ada satu pertanyaan dari sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW.
yaitu Sayyidah Asma. Ya. Sayyidah Asma itu kakaknya Siti Aisyah. Dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ibu saya ini kan masih musyrik. Ya. Apakah saya harus mentaatinya? Maka Nabi menjawab, taati apa yang menjadi perintahnya, kecuali kalau dia memerintahkanmu untuk berbuat maksiat. Tetap tidak boleh. Jadi nggak ada istilahnya Allah mentolerir, ya wis kanggo kuwi ra apa-apa, maksiat, nggak boleh. Amal yang tidak baik, misalnya ada orang mencuri, ya mencuri haknya orang lain terus dibagi-bagikan, nggak boleh itu cara yang tidak benar, dan Allah tidak meridhoi sesuatu yang sudah diharamkan. Ya, jadi jangan tiru-tiru si pitung, Sunan Kalijogo itu beda meneh, itu zahirnya kita melihat seperti itu, tapi seperti apa hakikatnya wallahu a'lam. Ya, jadi nggak ada istilah Allah meridhoi perbuatan yang tidak baik. Nah, ada kalanya perbuatan yang baik tidak diridhoi oleh Allah, karena baik itu kan menurut siapa, gitu. Baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Ada orang bersedekah tapi tujuannya pamer. Sedekah itu baik nggak? Baik kan? Orang kan nggak ngerti. Tapi Allah tahu. Ini sedekahnya hanya pamer. Allah tidak ridho. Ya. Tapi kalau maksiat itu beda. Jadi antara pahala dan dosa itu beda. Kalau orang beramal baik itu syaratnya dua. Ya, baik dilakukan ditambah dengan ikhlas. Tapi kalau maksiat tidak, mau ikhlas mau tidak ikhlas, ya tidak boleh. Ada orang mencuri tapi tidak ikhlas. Aku jane gak tegel, iweke boloku dhewe, tapi wong aku kayak butuh. Jane aku ya ora seneng aku ora ikhlas. Terus tetap dijiko dosa ora? Ya dosa, hakikate nyolong. Ya. Berbeda kalau misalnya ada cerita seorang istri bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh enggak saya ini mengambil uangnya suami saya? Nabi bertanya, lho kok bajiko apa? Suami saya itu pelitnya minta ampun. Gitu. Ya sudah, boleh kamu ambil. Tapi sesuai dengan kebutuhan belanjamu, karena itu kewajibannya dia mengeluarkan. Begitu, kewajibannya mengeluarkan. Kui biasanya nek blonjo entek piro 100.000, jipun 100.000, belanja ke 100.000 itu ora apa-apa. Begitu. Tapi kalau orang lain misalnya dianggap pelit misalnya, ya orang lain dianggap wah pelit, colong wae. Apa kowe ngerti nek iki pelit? Apa kamu tahu kalau dia itu sedekah di orang lain? Kan begitu. Nah, ini bojone kan jelas. Orang dikei duit, dikei duit tenan. Nah, pelit gitu. Jadi nggak ada ceritanya sesuatu yang tidak baik itu bisa mendapatkan ridho Allah. Begitu. Ya. Nanti kalau sudah begitu berkembang, orang terjun ke kemaksiatan misalnya, ngombe melu ngombe, zina melu zina, tujuanku ya arep nelusuk, arep narik. Nah, tapi kecegur zina ya padha wae. Enggak ada model toleransi begitu. Ya. Sudah? Kurang berapa menit? Jadi masih ada lagi. Bagaimana cara agar amal kita mendapatkan ridho? Ya itu, amal yang mendapatkan ridho dari Allah itu amal yang baik dalam pandangan manusia ditambah dengan ikhlas. Itu pasti diridhoi oleh Allah. Maka kata Sayyidina Ali, kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu ini menurut manusia itu sebagai menurut Allah itu sebaik-baik manusia. Jadilah kamu dalam penilaian Allah
manusia yang paling baik, yaitu berbuat kebaikan menurut orang itu baik ditambah dengan ikhlas. Itu Allah senangnya begitu. Ada kalanya baik tapi tidak ikhlas. Ada kalanya ikhlas tapi tidak baik. Ikhlas tidak baik itu piye? Ngeki wong sego meh mambu tapi ikhlas. Ya toh? Kan ora apik kuwi. Begitu. Aku ikhlas tak kei ngene ya, tapi sih mbok kei sego meh mambu. Terus sego wis bededek kae to. Sego rames kowe manganmu lali wis 3 jam bededek kayak wong. Nah, itu enggak seperti itu. Nek golek ridhone Gusti Allah ya sing apik tambahi ikhlas gitu ya, supaya mendapatkan ridho dari Allah itu seperti itu. Nggih. Cukup ya. Oh.